Ya, rumah. Jadi apapun keadaannya, rumah akan menjadi satu jujukan. Meskipun keluarga kita masih belum bisa menerima dengan kondisi perbedaan kita dengan yang lain, tapi kita harus bisa menerima diri kita sendiri untuk kita bisa bahagia, supaya kita bisa menerima semua orang yang ada di sekeliling kita untuk mencintai kita. Ya, Benar. Balik lagi nih ngopi bareng penulis. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Mbak Meta Melvlana. Nah, bagi para pecinta buku anomali pasti nggak asing lagi nih sama Mbak Meta nih, karena beberapa waktu lalu Mbak Meta juga udah saya undang ke sini untuk membahas tulisannya di Anomali ya Mbak ya. Nah, kali ini Mbak Meta datang dengan tulisan yang baru dan cerita yang berbeda juga. Masih dalam kumpulan cerpen Fatma, Jalan Menuju Rumah. Nah, kira-kira nih ya, Mbak Meta kali ini menuliskan apa? Nah, ini sudah sama saya nih. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Mbak Meta selalu bikin tulisan-tulisan yang bikin orang itu penasaran, bingung, intinya menerka-nerka. Nah, ini lagi-lagi terjadi nih. Mbak, jadi judulnya aja mungkin orang akan melihat ambigu banget ya Mbak ya. Ambigunya banyak hal sih. Kalau kita bicara soal rumah itu kan definisinya banyak banget dan luas ya. Kalau dari Mbak Meta sendiri tuh awalnya apa yang membuat Mbak Meta tiba-tiba memilih tulisan ini untuk dijadikan tulisan dalam sebuah kumpulan cerita bertemakan rumah ini? Ya, karena rumah itu nggak melulu tentang bangunan ya. Jadi yang lebih terutama bagi saya untuk terutama dalam cerpen ini saya ungkapkan bahwa rumah itu lebih kepada penerimaan seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi ketika dia sudah menemukan itu, ya berarti dia sudah pulanglah ke rumah itu. Gitu. Oke. Nah, jalannya itulah yang mungkin agak berbeda dengan yang lain untuk setiap orang. Dan inspirasinya dari mana sih Mbak ketika menorehkan tulisan ini? Sebenarnya bentuk awal surat ini, bentuk awal cerpen ini kan epistolari ya, istilahnya untuk berbentuk seperti surat, tetapi karena keterbatasan karakter harus untuk cerpen ini, jadi ya dipotong dengan seperti orang curhat, yang kita bisa dengar gitu. Inspirasinya juga dari apa ya, kejadian akhir-akhir ini setelah pandemi. Kita kan kayak orang yang banyak saya baca itu yang seperti menemukan dirinya sendiri malah ketika setelah pandemi itu yang harus bekerja di rumah, terus akhirnya memikir bahwa kok saya sebenarnya nggak cocok ya dengan dunia ini. Selama ini yang saya pikir sudah cocok itu ternyata dia nggak cocok juga. Akhirnya setelah dengan adanya pandemi itu dia malah memutuskan untuk keluar, dan atau mungkin hubungan dengan keluarga yang touchnya nggak dapet kayak gitu kan. Akhirnya mungkin sekarang ketika corona pandemi ini sudah berlalu gitu, momen yang tepat untuk bercengkrama dengan keluarga di rumah. Ya, dan dengan diri sendiri terutama kalau menurut saya. Dan ini aku sempat ambigu, banyak teka-teki yang ketika saya baca, mungkin sekilas saya belum full baca juga sih Mbak. Awalnya saya berpikiran banyak hal yang saya pikirkan adalah cerita ini tentang kita pergi ke rumah Allah, Mekah, umroh kayak gitu. Tapi ternyata balik lagi bukan. Karena saya baca lagi ada ingat saat wartawan sebuah majalah rumah dan bangunan yang telah banyak mendatangi rumah-rumah indah di seluruh dunia. Nah, itu pikiran saya bisa juga traveling. Dari hobi akhirnya kita bisa menemukan rumah dari situ. Nah, tapi ternyata tidak ya Mbak ya. Sebenarnya cerita ini fiksi atau ini cerita orang yang Mbak tulis akhirnya? Sebenarnya seluruh fiksi kan berdasarkan dari
fakta yang terjadi. Fakta yang tertunda. Iya. Apa yang sebenarnya memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Cuman untuk difiksikan kita bisa bebas membahasakannya dengan imajinasi yang bermacam-macam gitu. Ya seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya intinya cuman itu saja. Ketika seseorang sudah menemukan dirinya sendiri, tahu apa yang dia miliki, itu apa yang ada dalam dirinya, maka pada saat itu juga lah dia mestinya bisa mengambil keputusan untuk menerima dirinya itu. So far cerita ini menggambarkan sosok yang seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Tentang seorang yang selama ini itu merasa outsider gitu ya. Bahkan kenapa Mbak memilih outsider? Karena ya untuk orang yang biasa-biasa aja, yang diterima di kalangan keluarga, itu tidak akan menarik untuk diceritakan. Tidak akan keluar gitu. Ketika dia memiliki sesuatu yang membuatnya merasa resah atau apa itu, nah disitulah kekuatan sebuah karakter itu muncul. Jadi karakter Parwana di sini itu pun begitu. Jadi dia gelisah dengan keadaan dirinya. Secara fisik dia berbeda dengan yang lain ya, dengan seluruh anggota keluarganya, dan di rumah itu, meskipun rumah itu adalah sebuah rumah yang bagus, mewah gitu, dia tetap merasa tidak berada di rumah, asing, ya. Dan untungnya lah pada akhirnya dia menemukan bahwa memang dia harusnya keluar gitu dari situ. Oke. Butuh waktu berapa lama Mbak berimajinasi, berfantasi untuk menolehkan tulisan yang seperti itu? Sebenarnya ketika untuk cerpen ini memang agak ini draft ketiga. Draft pertama, draft kedua itu saya bikin sudah jadi, ternyata saya sendiri ada dalam diri saya sendiri bilang nggak cocok gitu. Pertama saya bikin tentang seorang pengungsi yang menemukan rumah di tempat pengungsiannya itu. Kok saya bilang nggak nyambung dengan ini ya, nggak ada chemistry-nya dengan diri saya, nggak saya bikin juga, nggak saya ajukan. Terus yang kedua juga begitu. Baru ketiga ini sebenarnya saya ini terinspirasinya dari sebuah artikel gitu, tentang seseorang yang menyatakan kecintaannya kepada bangunan kampusnya gitu. Jadi saya ambil dari situ, dan bentuk format awal cerpen ini juga sebenarnya epistolari itu, tapi lagi-lagi karena kebutuhan karakter harus dipotong, jadi ya dipersingkat lah ya. Tapi berbeda dengan penulisan yang anomali sebelumnya sih Mbak, tantangan terberat dalam tulisan ini apa? Tantangan terberatnya sebenarnya karena ini ya, temanya sebenarnya temanya kan sederhana gitu ya, tentang seseorang yang tapi definisinya itu gitu. Gede banget kalau kita bicara rumah Mbak. Iya ya kan? Nah itu ya itulah ketika saya harus menerjemahkan rumah itu, ya itu awalnya saya bikin rumah secara dari negeri ya. Iya. Negeri yang ini yang harus di apa istilahnya, pindah ke negara lain untuk bisa merasakan berada di rumah. Setelah itu mencari juga arti rumah dan lain-lain. Jadi ya proses pencarian tentang apa sih sebenarnya makna rumah itu yang agak sulit bagi saya untuk membuat cerpen ini. Berarti butuh waktu berapa? 3 minggu, 1 bulan atau apa? Atau cuma 2 hari Mbak? Enggak mungkin ya kalau 2 hari ya? Enggak, mungkin seminggu, terus proses untuk menuju seminggunya ini yang lama. Oke. Tapi kalau berdasarkan kemarin cerita anomali, mungkin itu kan berbeda tema juga ya Mbak ya. Kalau di tulisan ini terbesit nggak sih, emang Mbak Meta pada dasarnya akan saya buat nih cerita yang membingungkan supaya orang tertarik membaca tulisan saya lagi kayak gitu Mbak? Atau memang ini yang paling simpel lah di antara tulisan-tulisan yang lain? Kalau menurut teman saya sih ini yang paling simpel. So far. Oh iya. Ada.
yang paling simpel ya. Itu jadi mungkin apa ya, saya nggak tahu juga, mungkin dari beberapa masukan beberapa teman-teman yang bilang kalau boleh sih bikin surrealis gitu, tapi jangan yang terlalu bikin kening Pusing, iya Mbak. Kadang kan kita baca buku ya, kita udah aktivitas nih panjang. Terus kita pengen baca buku, ternyata bacaan yang kita baca berat banget. Kadang kita nggak nemuin tuh klimaksnya itu apa kayak gitu. Iya, makanya itu untuk kali ini saya dapat masukan itu, jadi saya bikin termotivasi ya, bahwa penerimaan dirinya itu ya lebih pada ketika dia menerima dia cuma punya sayap, yang anehnya juga cuma kucingnya itu aja yang bisa ngomong, udah itu aja sih. Wah, tapi ini sering terjadi sih dalam relate kehidupan biasanya. Banyak teman-teman saya yang dia cenderung introvert, yang dia tidak bisa terlalu terbuka dengan orang-orang luar yang apalagi orang-orang baru. Dia hanya mempercayakan kehidupannya itu pada beberapa teman atau beberapa sebuah peliharaan ya, bisa hewan seperti anjing, kucing kayak gitu. Itu relate banget sih menurutku memang sih Mbak. Dan adanya tulisan ini itu bisa menjadi salah satu karakter gambaran buat kita semua bahwa nggak semua orang itu bisa se-ekstrovert yang lain kayak gitu. Ya, susah mengkomunikasikan apa yang ada di hatinya, di pikirannya gitu. Dan itu mungkin juga saya gambarkan juga dengan si Parwana ini kan bisu ya, bisu. Jadi dia pakai bahasa isyarat, tapi dia dengan si kucingnya itu yang namanya Gaga itu dia bisa langsung heart to heart bisa langsung nyambung. So far dia hanya bercerita pada si kucing ini karena dia masih belum bisa memeluk keluarganya. Nah itu karena mungkin dari cerita ini aku bisa simpulkan kalau dia takut untuk bisa membuka diri ke keluarganya dengan kondisinya dia yang seperti ini. Benar nggak sih Mbak? Kalau saya ini dari segi gambaran saya sih. Ya, sebenarnya bukan takut ya. Dia memang merasa minder bukan ya? Dia sendiri belum tahu. Gitu. Dia sendiri belum masih tahu. pencarian jati diri. Dia bingung gitu loh. Kenapa dia selama ini berbeda dengan keluarganya? Tidak hanya secara fisik juga, tapi juga hal-hal yang lebih bersifat mendasar buat dirinya sendiri itu dia beda sekali gitu dengan keluarganya. Dan jadi ya ketika dia tahu gini ya sudah waktunya sorry itulah sebelum akal sehatnya mencegahnya untuk terbang keluar dari rumah itu dia keluar gitu. Jadi istilahnya nekat juga sih. Iya benar. Tapi nih Mbak, ini kan bersaing dengan bukan bersaing ya, ini menulis dengan beberapa penulis nih. Kalau dari segi Mbak Meta sendiri melihat di tulisan rumah ini dari beberapa penulis sendiri, menurut Mbak Meta sejauh ini berkolaborasi dengan berbagai macam, apalagi ini masih banyak yang newbie ya Mbak. Nah, melihat tulisan-tulisan mereka dalam satu komponen ini gimana? Menyenangkan sekali kalau menurut saya. Jadi ada bermacam genre dalam satu buku, terus gitu dengan karakter tulisan, dengan gaya-gaya bahasa sendiri-sendiri. Itu saya pikir bukan masalah newbie atau nggak newbie-nya ya. Yang penting kita happy aja gitu. Ketika mengerjakan ini semua kan kita membahasnya bareng dengan mungkin dipimpin dengan ada Kak Sasti di sini ya yang jadi ini semacam editornya. Tapi paling enggak ketika prosesnya itu kita semua menikmati. So far Mbak Meta pingin nggak sih kayak nulis buku sendiri tanpa harus ikut dalam satu komponen? Insya Allah memang ada rencana sih ya, minta doanya. Lagi ngumpulin bahan gitu. Kira-kira buku apa nih yang kepingin ditulis Mbak Meta? Mungkin sejatinya pingin yang lebih fiksi, lebih real atau profil kayak gitu Mbak? Kalau sekarang ini mungkin masih lagi senang fiksi ya. Tapi kalau menurut Mbak Meta sendiri ya sudah beberapa kali menulis dalam sebuah buku meskipun itu kumpulan-kumpulan ya Mbak. Mbak cenderung lebih suka ke tulisan yang seperti apa sih, dan kenapa memilih yang tulisan seperti itu? Karena kan sebenarnya kita bisa nih tulis kayak biografi seseorang ataupun cerita-cerita seseorang gitu. Mbak ingin nggak sih kalau bikin tulisan itu yang real, bukan fiksi kayak gitu?
masalah itu sih sebenarnya saya sudah pernah bikin buku solo juga, memoir, dan ikut juga antologi yang non fiksi. Jadi ya insya Allah sih sebenarnya tidak ada yang mana yang lebih baik dari fiksi atau non fiksi ya. Yang penting itu enjoy aja ngerjakannya. Dan fiksi maupun non fiksi tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau di fiksi itu ya begitulah, kita bisa main dengan imajinasi, dan kalau di non fiksi itu kita lebih apa ya, bisa curhatnya itu langsung tek gitu, bukan curhat sih kalau kebanyakan saya apa ya, mencurahkan isi yang benar, curahan hati kan. Jadi sebenarnya kalau menulis, kita bicara menulis itu kan seperti rasa ungkapan. Kayak kita seumpama nih ya, nggak bisa mengungkapkan rasa apa ke seseorang, kita tumpahkan dalam tulisan kan, kayak gitu. Iya. Tapi kalau fiksi itu sebenarnya juga kalau bisa sebisa mungkin sih tidak hanya berupa apa yang benar-benar terjadi ke kita kan ya. Iya. Jadi fiksi itu juga dituntut punya kemampuan untuk memang benar-benar membuat sesuatu yang tidak ada gitu menjadi ada. Ya, benar. Karena kebanyakan gini, kalau menulis fiksi itu ini berdasarkan pengalaman ya gitu. Jadi jangan kita, padahal enggak juga gitu. Seorang penulis fiksi itu juga memang harus pandai juga membuat menciptakan fantasi ya, Mbak. Loh. Karakter, menciptakan karakter dengan dunianya, dan terutama itu dengan konfliknya gitu. Nah itu ya. Jadi mensinkronkan itu yang kadang kita masih terbata-bata untuk bisa mencurahkannya kan Mbak, karena kan kadang menulis itu tidak semudah kayak kita membaca kayak gitu. Tapi kalau dari Mbak Meta sendiri ada tips nggak sih untuk penulis-penulis pemula? apa ya, saya sendiri Karena kan sekarang sudah mulai baru nih, mulai banyak nih ya anak-anak muda, anak-anak yang ingin bisa menulis nih Mbak. Tapi kan kebanyakan dari mereka itu lebih memilih instan. Nah kan kalau menulis nggak bisa tuh kalau instan. Sebenarnya saya sendiri pemula ya, jadi pemula yang sudah menciptakan tulisannya beberapa kali dalam satu buku kan. Apa ya, kalau menurut saya sih sebenarnya memang harus mau membaca dari berbagai genre apa saja gitu. Setelah itu mau sedikit bekerja keras dengan membuat catatan gitu dari sebuah tulisan itu. Kita kan bisa ambil bagian-bagian yang menarik ya dari perjalanan cerita. Iya, bahkan seorang guru saya juga menyarankan bahwa jika kamu baca suatu tulisan yang menarik itu kamu tulis ulang gitu seluruhnya gitu. Terus habis gitu juga rajin-rajin buka kamus, dan belajar dari mana saja, dari siapa saja. Dan kalau mau memang untuk memperkaya ini sumber tulisan harus buka telinga lebar-lebar gitu. Karena kadang-kadang kan kita diam-diam gitu mungkin orang ngomong. Iya. Dan kita harus bisa menerima kritikan orang lain dalam setiap hal yang kita buat kan Mbak, termasuk salah satu tulisan kita kayak gitu. Itu untuk menjadi motivasi juga kita kan, supaya kita bisa berproses menjadi seorang penulis yang profesional kan kayak gitu. Nah, kalau harapan Mbak Meta sendiri ke depan apa yang akan diwujudkan? Apakah ada proyek lain atau akan ada? Ya, tentu saja ya, saya berharapnya sih nanti bisa berlanjut dengan adanya buku solo atau bahkan antologi lain dengan cerita yang lebih lebih meningkat kualitasnya dan lebih bisa diterima banyak orang, begitu aja sih. Dan yang penting itu saat mengerjakannya happy. Sama seperti cerita buku ini ya, Rumah. Jadi apapun keadaannya, rumah akan menjadi satu jujukan. Meskipun keluarga kita masih belum bisa menerima dengan kondisi perbedaan kita dengan yang lain, tapi kita harus bisa menerima diri kita sendiri untuk kita bisa bahagia, supaya kita bisa menerima semua orang yang
ada di sekeliling kita untuk mencintai kita. Ya, Benar sih, Mbak? begitu. Mbak Meta, saya makasih banget udah Saya makasih bisa berbincang dengan tulisan yang membuat sempat saya bingung dan bertanya-tanya ini sebenarnya intinya seperti apa. Saya harap nanti akan ada tulisan yang lebih bagus lagi dan lebih bikin penasaran para pembacanya. Iya. Terima kasih. Jangan lupa sahabat Duta Jatim, kalian subscribe Duta Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.